Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam Alif Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah memuji Bapa Yahweh. Yuk berpakaian yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik saat beribadah. Ibadahnya jangan sambil tiduran ya, jangan sambil makan ataupun main handphone. Harus sungguh-sungguh ya. Selamat beribadah, Bapa Yahweh memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Haleluya. Bertemu lagi dengan Tante Yeni di sini dan Tante Ali. iya, ya penuh dengan sukacita ya adik-adik. Nah adik-adik kita mau ibadah, adik-adik semuanya bangkit berdiri dulu ya. Ya. Nah kita mau berdoa. Ya adik-adik, mari kita mengadakan tangannya dan matanya ditutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak Yahweh pada hari ini karena Engkau memberkati kami juga Bapak. Kami juga mau ibadah Bapak, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Adonai Yesus Masya kami sudah bersyukur dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Mari adik-adik kita naikkan iman percaya kita, Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua Masya Werwa Kodes. Amin. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri adik-adik. Kita mau persembahkan pujian, ku mau cinta Yesua. Yuk kita tetap bangkit berdiri. Kita mau tengadakan tangan kita. Kita mau belajar untuk menyembah Yesua. Haleluya. Ku mau cinta Yesua selamanya. Ku mau cinta Yesua selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesua selamanya. Ku mau cinta Yesua. Ku mau cinta Yesua selamanya. Ku mau cinta Yesua selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesua selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Yahweh, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Yahweh, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Ku mau cinta Yesua selamanya. Ku mau cinta Yesua selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesua selamanya. Ku mau cinta Yesua. Ku mau cinta Yesua selamanya. Ku mau cinta Yesua selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesua selamanya. Semuanya angkat tangan. Ya Bapa Yahweh, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa Yahweh, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Bapa Yahweh. Ya Bapa Yahweh, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa Yahweh, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Pakailah kami ya Bapa Yahweh, sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Haleluya. Amin, haleluya. Beri kemuliaan untuk Bapak Yahweh semuanya. Haleluya. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya adik-adik. Ya. Yuk kita mau tepuk tangan dulu ya. Ya, goyangkan badan kita ke kanan dan ke kiri ya. Siap ya Kak Alin ya? Haleluya. Yuk kita tepuk tangan dulu. Semuanya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk kita semua bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Yahweh. Tunjuk sahabatmu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk semuanya bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Yahweh.
sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan, jangan kamu khawatir. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Yahweh di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Yahweh di surga memelihara. Katakan, jangan kamu khawatir. Semuanya, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Yahweh di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Semuanya yuk. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Yahweh di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Yahweh di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Yahweh di surga memelihara. Haleluya. Bapak Yahweh senantiasa memelihara hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Kita berdoa, tengadahkan tangan kita, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur, kami sudah memuji, memuliakan Engkau, bersorak-sorai bagi Engkau ya Bapak. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap kami, mengurapi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi rema, Engkau boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Silakan duduk adik-adik semuanya. Ya, shalom adik-adik, puji nama Bapak Yahweh, kita bisa berjumpa kembali ya. Nah adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Bapak Yahweh. Ya, siapkan kitab sucinya adik-adik semuanya, siapkan hati adik-adik, siapkan diri adik-adik ya. Nah, Kak Weli akan bercerita tentang satu kisah di dalam kitab suci yang menceritakan, ini sudah biasa ya adik-adik dengar, tentang Bapak Abraham ya. Nah, Bapak Abraham ini disebut sebagai Bapak segala bangsa. Kenapa kok disebut sebagai Bapak segala bangsa? Nah, Kak Weli akan cerita kisahnya seperti ini ya. Jadi
Bapak Abraham itu dikaruniai anak bernama Ishak di umur 100 tahun ya. Jadi sudah tua baru mendapatkan anak. Nah, cuman kemudian Bapak Yahweh itu memerintahkan kepada Abraham untuk apa? Untuk menyerahkan Ishak. Loh, sudah dikasih masih disuruh diserahkan kepada Bapak Yahweh. Cuman karena Bapak Abraham ini adalah orang yang taat kepada Bapak Yahweh, dia melaksanakan apapun yang diperintahkan Bapak Yahweh. Kemudian Abraham mempersiapkan diri untuk menyerahkan Ishak kepada Bapak Yahweh. Dia berjalan melewati tanah Moria dan sampai di Gunung Moria. Nah, adik-adik, kemudian Bapak Abraham ini tanpa menolak sekalipun perintahnya Bapak Yahweh. Sedangkan Ishak yang masih kecil ini bertanya terus kepada Bapak Abraham, Papa, ini kenapa sih kok aku diajak jalan-jalan? Aku mau diajak kemana gitu. Nanti kita mau ngeliat domba ya, kita mau mempersembahkan domba. Nah, kemudian sampainya di Gunung Moria itu adik-adik, ternyata yang dipersembahkan itu adalah Ishak ya. Jadi Abraham itu mempersiapkan kayu bakaran, semuanya disiapkan oleh Bapak Abraham ya. Kemudian Ishak dinaikkan ke atas kayu bakaran itu. Nah, ketika Bapak Abraham ini sudah mau menyembelih Ishak, nah tiba-tiba ada suara malaikat ya, bersuara seperti ini. Abraham, Abraham. Nah, dipanggil tuh Bapak Abrahamnya. Nah, terus Bapak Abraham menjawab, iya saya Tuhan gitu kan. Nah, terus malaikatnya itu berbicara seperti ini, jangan sampai kau sembelih anakmu itu. Nah, terus Bapak Abrahamnya juga semakin bingung adik-adik, tadi nyuruh sembelih, sekarang kok nggak boleh. Nah, jadi Bapak Yahweh itu merasa bahwa Bapak Abraham itu sudah mau menjadi anak yang taat ya. Dia mau melaksanakan segala perintahnya Bapak Yahweh. Nah, dari cerita Abraham tadi ya adik-adik ya. Nah, Abraham ini disuruh padahal itu anak satu-satunya ya, Ishak itu. Disuruh untuk menyembelih, dia mau melakukannya. Padahal kalau secara hati seorang bapak itu nggak mungkin ya rela untuk membunuh anaknya sendiri ya adik-adik ya. Tapi Abraham mau melakukannya demi apa? Perintahnya Bapak Yahweh. Nah, dari sini adik-adik, dari cerita ini kita belajar ya dari Abraham tadi bahwa arti menyembah yang benar adalah ketika kita mau menyerahkan setiap apapun yang kita miliki ya adik-adik ya. Misalnya nih adik-adik ibadah anak ya, ikut ibadah anak. Datangnya itu terlambat. Terus misalnya nih males-malesan, aku masih ngantuk sebentar Boa nanti aja, nanti jam 10 aku datangnya. Nah, Bapak Abraham ini mengajarkan bahwa tentang ketaatan kita kepada Bapak Yahweh. Ketika kita sudah mau jadi anaknya Bapak Yahweh ya harus taat, harus nurut gitu ya. Ketika kita di rumah juga jadi anak yang baik untuk orang tua kita ya. Disuruh misalnya ayo ambilkan susu buat adik, atau ambilkan sesuatu buat mamahnya, atau misalnya tolong disapuin rumahnya. Nah, kita lakukan dengan senang hati, dengan segenap hati seperti Bapak Abraham tadi ya, yang tidak menolak sama sekali, langsung berangkat ketika disuruh sama Bapak Yahweh. Nah, itu juga dalam kehidupan kita ya adik-adik. Ketika kita mau jadi penyembah yang benar, ketika kita mau jadi anak Bapak Yahweh yang benar, ya menyembahnya lewat apa adik-adik? Lewat setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita menjadi berkat untuk orang lain ya. Jangan jadi batu sandungan. Jadi batu sandungan itu apa?
ya melukai hati orang lain, membuat hati orang lain itu kecewa seperti itu ya. Misalnya nih adik-adik punya teman, terus temennya itu tuh istilahnya kurang dari adik-adik. Adik-adik nggak boleh itu namanya mengejek, terus merendahkan orang lain ya. Jadi penyembah yang benar, melakukan penyembahan yang benar itu dari hati adik-adik, dari hati yang paling dalam. Terus itu diucapkan sama Bapa Yahweh. Kami bersyukur Bapa Yahweh, terpujilah Engkau, kami memuji kebesaran-Mu, seperti itu ya. Setiap hari kita menyembah Bapa Yahweh ya adik-adik ya. Jadi kita belajar untuk menyembah Bapa Yahweh yang benar, yang betul itu seperti apa ya, lewat tindakan kita, lewat saling tolong menolong, semua tindakan yang baik itu bentuk kita menyembah Bapa Yahweh ya adik-adik ya. Jadi kita belajar nih, Bapak Abraham itu sampai dijanjiin sama Bapa Yahweh bahwa dia akan memiliki keturunan seperti bintang-bintang di langit yang banyak sekali ya adik-adik ya. Jadi kita juga kalau mau diberkati oleh Bapa Yahweh, kita harus menyembah Bapa Yahweh dalam roh dan kebenaran. Seperti apa dalam roh dan kebenaran itu? Yaitu tadi lewat perkataan kita, lewat setiap apapun yang kita lakukan ya adik-adik ya. Jadi adik-adik di rumah bisa praktek nih, kalau semisal yang belum mulai sekolah ya bisa praktek lewat apa, kalau misalnya nih bangun pagi hari, nah nanti skema dulu, terus berdoa, mengucap syukur, bisa belajar melakukan penyembahan, ucapkan kalimat-kalimat, kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa Yahweh, terpujilah Engkau. Nah itu mengagungkan nama Bapa Yahweh ya, menyanjung nama Bapa Yahweh terus menerus ya, seperti Abraham tadi ya adik-adik ya. Nah Kak Weli juga mau bercerita nih satu kisah lagi yang tentang menceritakan Silas dan Paulus ya adik-adik ya. Nah kalian mungkin ada yang belum tahu ya. Nah Silas dan Paulus ini adik-adik, mereka ceritanya diceritakan bahwa mereka itu menyampaikan firman Bapa Yahweh. Nah tapi ada orang yang tidak suka sama Silas dan Paulus ini ya, ketika waktu dia menceritakan firman Bapa Yahweh itu di tengah-tengah orang banyak. Nah akhirnya dia diseret di tengah-tengah orang banyak, dipermalukan. Nah cuman kemudian Silas dan Paulus ini sampai di penjara ya adik-adik ya, sampai di penjara. Tidak cuman di penjara aja, mereka sampai dibelenggu, kakinya, tangannya dipasung ya adik-adik ya. Gimana rasanya kalau dipasung itu ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah cuman satu yang dilakukan oleh Silas dan Paulus ini adik-adik, apa coba? Nah mereka ini Silas dan Paulus ini memuji Bapa Yahweh, menyembah Bapa Yahweh. Mereka memuliakan nama Bapa Yahweh di tengah kesulitan mereka, padahal mereka posisinya dipasung ya, tangan dan kakinya ya. Kalau secara manusia ya nggak mau ngapa-ngapain, malah jengkel ya ketika sudah memberitakan nama Bapa Yahweh masih disiksa seperti itu. Tapi Silas dan Paulus ini luar biasa ya adik-adik ya, dia tokoh kitab suci yang memberikan contoh yang baik adik-adik. Nah tidak sampai di situ adik-adik, Silas dan Paulus ini ketika dia melakukan pujian, penyembahan, apa yang terjadi? Gempa yang dahsyat terjadi dan melepaskan setiap belenggu-belenggu yang ada di penjara itu. Sampai apa adik-adik? Ada yang bertobat ya di penjara itu ya, salah satu panglima ya, panglima di penjara itu bertobat. Nah dari kisah ini kita belajar ya adik-adik ya, kalau adik-adik misalnya jadi penyembah yang benar ya, maka setiap apapun yang adik-adik minta pasti Bapa Yahweh itu akan kasih ya. Setiap berkat-berkat itu akan melimpah buat kita semua. Itu ya adik-adik ya. Jadi kita harus jadi penyembah Bapa Yahweh yang benar ya, yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh lewat perkataan kita, lewat perilaku kita, dan lewat setiap apapun yang kita lakukan ya, baik kita yang di rumah maupun kita di Keilat atau dimanapun kita berada, biarlah kita bisa menjadi berkat.
Itu ya adik-adik ya yang bisa Kak Weli sampaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri firman pada hari ini, kita mau membaca ayat emas ya adik-adik. Ayat emasnya terdapat dalam Roma 6 ayat 13b yang berbunyi, serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai hidup dari antara orang mati, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Ya, kita ulangi ya adik-adik ya. Di Roma 6 ayat 13b. Serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai hidup dari antara orang mati, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Itu ya adik-adik ya ayat emas hari ini. Kita akan menutup ibadah kita saat hari ini dengan berdoa. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau menyertai setiap kehidupan kami ya Bapak Yahweh. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh mengerti, kami sebagai penyembah-penyembah yang benar itu harus berkenan di hadapan Engkau ya Bapak Yahweh. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami dan apapun yang kami lakukan ya Bapak Yahweh. Biarlah kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Engkau mempertemukan kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya di dalam ikatan kasih-Mu ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Beshem Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semangat dalam memuji Bapa Yahweh dan mendengarkan firman-Nya. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapa Yahweh memberkati.